Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada kita semuanya, memberikan manfaat di dunia dan di akhirat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita teruskan kajian tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kita sampai pada kisah Nabi Lut alaihissalam, di mana Nabi Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ayah dari Nabi Lut itu bernama Haran, yaitu saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini adalah masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi silsilahnya adalah Lut bin Haran bin Azar atau Terah atau Tareh. Jadi kakek daripada Nabi Lut itu adalah ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Ibrahim, Lut awalnya hidup di Irak, dan disebutkan dalam Alkitab bahwa Haran ini telah meninggal di Irak saat Azar masih hidup. Dan Lut termasuk orang yang membenarkan dan mengikuti dakwah Ibrahim saat masih di Irak. Lut juga ikut hijrah ke Syam bersama rombongan Ibrahim dan pengikutnya. Nah, berpisah dengan Nabi Ibrahim, kekeringan yang melanda Syam sehingga rombongan Ibrahim pergi ke Mesir selama beberapa waktu. Setelah mereka kembali lagi ke Syam, terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara para penggembala yang bekerja untuk Ibrahim dengan yang bekerja untuk Lut. Hal ini lantaran tempat kediaman mereka tidak cukup luas untuk mereka berdua yang memiliki harta dan hewan ternak melimpah, yaitu sepulang dari Mesir ya, mereka mendapatkan limpahan sekian banyak harta, diantaranya adalah ternak. Nabi Lut kemudian memilih pindah ke kota-kota di kawasan lembah Yordan dan berkemah di dekat sebuah daerah yang namanya Sodom. Ibrahim sendiri kemudian pindah ke dekat Hebron. Beberapa tafsiran Alkitab menyebutkan bahwa dalam memilih tempat baru, Lut dipandang lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hal ini karena dia memilih menetap di dekat Sodom hanya karena daerah tersebut adalah tempat yang subur tanpa mempedulikan penduduknya yang suka berbuat jahat. Al-Quran tidak menjelaskan mengenai perpisahan Ibrahim dan Lut, tetapi disebutkan bahwa Allah memang mengutus Lut pada kaum Sodom untuk berdakwah. Kawasan lembah Yordania kemudian memberontak melawan pemerintahan Elam yang saat itu dipimpin Raja Kedorlaomer. Pasukan Elam kemudian menyerang kota-kota di lembah Yordania dan menawan banyak orang, termasuk Lut dan keluarganya. Kejadian ini dikenal dengan pertempuran Siddim. Ibrahim yang mengetahui kejadian tersebut kemudian menghimpun 318 budak terlatih dan mengejar pasukan Elam, mengalahkan mereka di daerah Hoba yang terletak di sebelah utara Damaskus, dan kemudian berhasil membebaskan Nabi Lut alaihissalam. Ini sudah kita singgung ya pada saat kisah tentang Nabi Ibrahim waktu itu ya. Nah, jemaah sekalian, Nabi Lut ini disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dan kisahnya disebutkan pada sebagian surah, di antaranya adalah surat Al-A'raf 80-84, kemudian surat Hud 69-83, Al-Hijr 51-77, Asy-Syu'ara 160-175,
surat An-Naml 54 sampai 58, juga surat Al-Ankabut 28 sampai 35, surat As-Saffat 133 sampai 138, surat Ad-Dzariyat 31 sampai 37, dan Al-Qamar 33 sampai 40 ya. Inilah peta domisilinya Nabi Lut bersama dengan kaumnya, yaitu di daerah Sodom yang nanti akhirnya ini menjadi laut mati ya. Jadi inilah yang ada di sekitar Yordan dan Palestina. Jadi laut mati inilah yang merupakan bekas dihancurkannya kaum Lut yang telah melakukan dosa-dosa besar saat itu ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaumu Lutinil mursalin. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, yaitu Nabi Lut ini berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya, yaitu pesan ketakwaan dan pesan supaya kaumnya ini bertakwa serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Lut alaihissalam dengan kelembutan dan kasih sayang semacam ini, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya, dan melarang mereka untuk melakukan kejahatan dan kekejian. Namun dakwah beliau berhadapan dengan hati yang keras dan jiwa yang sakit serta penolakan yang berasal dari kesombongan. Kaum Nabi Lut melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun sebelumnya. Mereka merampok dan berkhianat kepada sesama teman serta berwasiat dalam kemungkaran. Bukan berwasiat dalam hal kebaikan ya, tapi dalam hal kemungkaran. Bahkan catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi. Mereka memadamkan potensi kemanusiaan mereka dan daya kreativitas yang ada dalam diri mereka, yaitu kejahatan yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum mereka, dimanapun mereka berhubungan, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama kaum pria atau homoseks ya. Jadi inilah kejahatan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Mereka memilih sesama jenis, yaitu kaum pria, dan tidak suka dengan wanita. Yang pria tidak suka dengan wanita. Jadi inilah cikal bakal dari kesalahan atau dosa yang sekarang disebut dengan LGBT ya. LGBT itu sudah marak sekarang. Lesbian, gay, biseksual. Biseksual itu adalah laki-laki yang suka kepada wanita dan juga kepada laki-laki. Perempuan yang suka kepada perempuan dan juga kepada sesama perempuan itu biseksual. Dan juga transgender ya, yang bencong-bencong itu ya, yang laki-laki ke wanita, berpenampilan dan kemayu ya, berpenampilan wanita, dan kebalikannya ya, wanita yang tomboy. Ya, jadi itulah cikal bakal penyimpangan seksual terjadi pada kaum Lut. Jadi kalau bahasa orang yang homo itu biasanya bahasa Arabnya luti, ya, jadi dinisbatkan kepada Nabi Lut ya, luti. Kalau jamaknya kaum liwat, itu bahasa Arabnya dari orang homoseksual ini. Allah Ta'ala berfirman, walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishah wa antum tubsirun. Dan ingatlah kisah Lut ketika ia berkata kepada kaumnya,
mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? A'innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui perbuatanmu. Surat An-Naml 54-55 ya. Jadi mereka lebih tertarik kepada sesama jenis, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya, perbuatan keji kepada sesama jenis. Ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, tidak suka kepada kaum wanita. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Namun apa gerangan jawaban dari kaumnya? Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mereka mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang yang mendakwakan dirinya bersih. Kalau dalam bahasa kita sok suci gitu ya. Jadi orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dituduh sok suci, sok alim lah gitu ya. Atau suka mendakwahkan, menyampaikan kebersihan. Jadi kaumnya mengolok-olok, menyampaikan penolakan yang sedemikian rupa. Mengapa mereka menjadikan sesuatu yang patut dipuji menjadi sesuatu yang tercela, yang kemudian harus diusir dan dikeluarkan? Tampak bahwa jiwa kaum Lut benar-benar sakit, dan mereka justru menganiaya diri mereka sendiri serta bersikap angkuh terhadap kebenaran. Jadi mereka sombong ya. Kenapa tidak mau atau tidak dapat kebenaran itu mereka dapatkan? Karena sombong ini. Sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas ya. Sombong ini kriterianya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi itu yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut ini. Akhirnya kaum pria cenderung kepada sesama jenis mereka, bukan malah cenderung kepada wanita. Dan sungguh aneh ketika mereka menganggap kesucian dan kebersihan sebagai kejahatan yang harus disirnakan. Mereka tidak suka dengan keluarganya Lut. Mereka ingin mengusir Nabi Lut dan keluarganya. Dan mereka adalah orang-orang yang sakit, yang justru menolak obat dan memeranginya. Itulah ya. Jadi kalau kebatilan itu terusik dengan hak. Mereka ingin eksis, tidak suka untuk dilarang-larang. Seperti itulah biasanya tabiat kebatilan dan kemungkaran serta para pelakunya. Tindakan kaum Nabi Lut ini membuat hati beliau bersedih. Mereka melakukan kejahatan secara terang-terangan di tempat-tempat mereka. Jadi sudah tidak malu-malu lagi ya melakukan asusila dengan sesama jenis itu di tempat terbuka. Ketika mereka melihat seorang asing atau seorang musafir atau tamu yang memasuki kota, maka mereka menangkapnya. Jadi ditangkap ya sebagai buruan ya, sebagai mangsa. Nah, ini sesama jenis ya. Musafir laki-laki yang datang ke kota itu maka akan ditangkap rame-rame oleh mereka, insya Allah ya. Mereka berkata kepada Nabi Lut, sambutlah tamu-tamu perempuan. Silakan tamu-tamu perempuan di sana. Dipersilakan untuk dijamu sana oleh Nabi Lut. Tetapi untuk laki-laki tinggalkan. Tinggalkanlah untuk kami kaum pria. Maka mulailah perilaku mereka yang keji itu terkenal ya, terkenal di mana-mana. Nah, Nabi Lut akhirnya memerangi mereka dalam jihad yang besar. Nabi Lut mengemukakan argumentasi, mengemukakan alasan, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu, dan Nabi Lut terus berdakwah. Namun, tak seorang pun yang mengikutinya, dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan, keluarganya pun tidak beriman semuanya. Istrinya Nabi Lut ini kafir,
seperti istrinya Nabi Nuh ya. Jadi diabadikan di surat At-Tahrim, Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuh wa mar'ata Lut. Jadi Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini perumpamaan bagi orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini. Jadi keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Fakhonatahuma, ya. Tapi keduanya itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Inilah jemaah sekalian sebagai pelajaran ya, bahwa keluarga terdekat orang yang soleh itu kadang-kadang tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh suaminya. Buktinya di sini istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tidak mau menerima dakwah suaminya. Bahkan anaknya Nabi Nuh juga sama ya, tidak mau menerima. Ini sebagai permisalan, kita tidak perlu untuk putus asa menyampaikan kebenaran kepada orang-orang terdekat kita. Mereka itulah yang paling berhak untuk menerima dakwah kita. Nah, jika rumah adalah tempat istirahat yang di dalamnya seseorang mendapatkan ketenangan, maka Nabi Lut ini tersiksa, baik di luar maupun di dalam rumahnya. Jadi di luar berhadapan dengan kaumnya yang menentang dakwah, di rumah sendiri berhadapan dengan istrinya sendiri yang disebut munafik. Sok ya, dia seolah-olah menerima dakwah Nabi Lut, tapi ternyata berpihak kepada kaumnya yang mungkar tadi. Kehidupan Nabi Lut dipenuhi dengan mata rantai penderitaan yang keras, namun beliau tetap sabar atas kaumnya. Berlalulah tahun demi tahun, tetapi tak seorang pun yang beriman kepadanya. Bahkan mereka mulai mengejek ajarannya dan mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan. Jadi mereka malah menantang ya. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ini sama ya, ada kemiripan dengan kaum nabi-nabi terdahulu. Mereka yang melakukan segala macam kemungkaran itu tidak merasa bersalah dan menantang azab Allah, seolah-olah apa yang disampaikan oleh para rasul ini sebuah kebohongan ya, dan mereka nggak meyakini kerasulan para nabi itu. Ketika terjadi hal tersebut, Nabi Lut berputus asa kepada mereka dan ia berdoa kepada Allah agar menolongnya dan menghancurkan orang-orang yang membuat kerusakan. Akhirnya para malaikat keluar dari tempat Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim masih hidup ya, jadi ada kisah yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang berbeda ya. Jadi para malaikat ini keluar dari tempatnya Nabi Ibrahim yang saat itu dikisahkan mereka juga bertamu ya ke keluarganya Nabi Ibrahim dan memberitakan kabar gembira tentang mau lahirnya Nabi Ishak itu. Jadi mereka tinggalkan daerah sana untuk menuju kepada daerahnya Nabi Lut ini. Mereka sampai saat waktu asar, waktu sore itu, dan mereka mencapai pagar-pagar daerah Sodom ini. Sungai mengalir di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman yang hijau. Sama dengan kaum Tsamud, kaum Soleh yang mereka diberikan sumber daya alam yang indah luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Putri Nabi Lut bertemu dengan malaikat ini. Sementara itu, anak perempuan Nabi Lut berdiri sedang memenuhi tempat airnya dari air sungai itu. Ia mengangkat wajahnya sehingga menyaksikan mereka, yaitu para malaikat ini. Ia tampak keheranan melihat kaum pria yang memiliki ketampanan yang mengagumkan. Salah seorang malaikat bertanya kepada anak kecil itu, "Wahai anak perempuan, apakah ada rumah di sini?" Maka ia berkata saat itu ia mengingat kaumnya, jadi mengkhawatirkan. Dia mengatakan, "Hendaklah kalian tetap di situ, sehingga aku memberitahu ayahku dan kemudian akan kembali pada kalian."
Ia meninggalkan wadah airnya di sisi sungai dan segera menuju ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Jadi disuruh untuk berdiam diri di situ di tempat yang masih sepi ya, karena si putri ini khawatir bahwasanya laki-laki yang berwajah tampan ini nanti akan diserbu oleh kaumnya. Jadi khawatir, maka disuruh diam diri di situ. Nah akhirnya jamaah sekalian, sang putri ini melapor kepada ayahnya, wahai ayahku, ada pemuda-pemuda, dikabarkan saat itu malaikat menyamar sebagai pemuda ya, itu menurut riwayat 3 orang atau 3 pemuda yang ingin menemuimu di pintu kota. Aku belum pernah melihat wajah-wajah seperti mereka, kata anak itu dengan nada gugup. Nabi Lut berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah hari yang dahsyat. Jadi dia khawatir dengan kejadian itu ya. Beliau segera berlari menuju tamu-tamunya. Ketika Nabi Lut melihat mereka, beliau merasakan keheranan yang luar biasa. Beliau berkata, ini adalah hari yang dahsyat. Beliau bertanya kepada mereka, dari mana mereka datang dan tujuan mereka apa. Mereka malah terdiam ya, dan justru memintanya untuk menjamu mereka, untuk mampir ya ke rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut tampak malu di hadapan mereka. Kemudian beliau berjalan di depan mereka sedikit lalu berhenti sambil menoleh kepada mereka dan berkata, saya belum mengetahui kaum yang lebih keji di muka bumi ini selain penduduk negeri ini. Jadi beliau mengatakan demikian dengan maksud agar mereka mengurungkan niat mereka untuk bermalam di negerinya Nabi Lut ini. Namun mereka tidak peduli dengan ucapan Nabi Lut dan mereka tidak memberikan komentar atasnya. Jadi saat itu Lut belum tahu kalau mereka ini adalah malaikat ya. Jadi dia mengkhawatirkan jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk ya pada kaumnya ini. Dia menjadi malu nanti akhirnya ya. Jadi dia menyampaikan kejahatan moral yang dilakukan oleh penduduknya, oleh tetangga-tetangganya supaya tamu-tamunya ini tidak jadi bermalam di rumahnya Nabi Lut ini. Tapi tamunya terus ya, minta terus supaya dijamu di rumahnya Nabi Lut ini. Akhirnya Nabi Lut berusaha untuk mengkondisikan tamunya ini. Nabi Lut kembali berjalan bersama mereka dan beliau selalu berusaha untuk mengalihkan pembicaraan tentang kaumnya. Nabi Lut memberitahu mereka bahwa penduduk desanya sangat jahat dan menghinakan tamu-tamu mereka. Jadi sudah sering kejadiannya. Jadi sudah kita sampaikan setiap kali ada musafir, orang asing datang, mereka langsung menyerbunya. Di samping itu, mereka juga membuat kerusakan di muka bumi dan seringkali terjadi pertentangan di dalam desanya. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar para tamunya membatalkan niat mereka untuk bermalam di desanya, tanpa harus melukai perasaan mereka dan tanpa menghilangkan penghormatan kepada tamunya. Bagaimanapun, ikramud duyuf itu sudah menjadi kebiasaan ya para nabi, memuliakan tamu. Nah, ini Nabi Lut supaya ini bermaksud supaya ya tidak mempermalukan ya kepada tuan rumah, tetangga-tetangganya nantinya ya. Nabi Lut berusaha dan mengisyaratkan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanannya tanpa harus mampir di negerinya ini. Namun tamu-tamu itu sangat mengherankan. Mereka tetap berjalan dalam keadaan diam, tidak berkata-kata ya. Ketika Nabi Lut melihat tekad mereka untuk tetap bermalam di kota, beliau meminta kepada mereka untuk tinggal di suatu kebun ya. Jadi kan waktu asar ya, jadi masih terlihat lah ya, masih ada sinar ya, masih terang, cukup terang ya. Jadi mereka suruh transit dulu, istirahat di kebun ya, sehingga sampai datang waktu maghrib dan kegelapan menyelimuti segala penjuru kota. Baru ya setelah Nabi Lut sudah pada saat itu sangat bersedih dan dadanya menjadi sempit karena rasa takutnya dan penderitaannya, sehingga ia lupa untuk memberi mereka makanan. Saking groginya, saking takutnya ya, tidak menjamu makan minum kepada tamunya. Kegelapan mulai menyelimuti kota. Nabi Lut menemani 3 tamunya itu berjalan menuju rumahnya.
Tak seorang pun dari penduduk kota yang melihat mereka. Nah, tetapi ini ya, namun istrinya melihat mereka, melihat tamu-tamunya ini, sehingga istri ini keluar menuju kaumnya dan memberitahu mereka kejadian yang dilihatnya. Kemudian tersebarlah berita dengan begitu cepat dan selanjutnya kaum Nabi Lut menemuinya. Jadi sudah berusaha mengendap-endap ya dengan rahasia tamunya ini supaya tidak terlihat oleh tetangga kanan kiri. Ternyata istrinya sendiri yang berkhianat. Jadi di ayatnya kan fakhonatahuma ya. Istrinya ini berkhianat kepada suaminya. Maka mendatangi ya, istrinya datang kepada kaumnya memberitahukan ada tamu-tamu yang sangat tampan yang datang ke rumahnya. Wah, ini bancaannya mereka akhirnya berbondong-bondong menuju ke rumahnya Nabi Lut. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'at rusuluna luta si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun asib. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat itu kepada Nabi Lut, ia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan waja'ahu, dan dia mengatakan ini adalah hari yang sulit. Hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang menegangkan, yang sulit. Serba sulit dia. Apa yang harus dia lakukan? Waja'ahu qaumuhu, dan datanglah kepadanya kaumnya. Yuhra'una ilaihi, dengan tergesa-gesa, dengan terkopoh-kopoh. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi mereka, para kaumnya ini seolah-olah mendapatkan berita gembira yang luar biasa ya, dengan kedatangan pemuda-pemuda tampan yang tidak pernah terlihat sebelumnya di muka bumi ini. Maka mereka terkopoh-kopoh menyerbu rumahnya Nabi Lut ini. Mulailah terjadi hari yang sangat keras. Kaum Lut bergegas menuju kepadanya, dan Nabi Lut bertanya pada dirinya sendiri, siapa gerangan yang memberitahu mereka? Kemudian ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari istrinya, namun ia tidak menemuinya. Maka bertambahlah kesedihan Nabi Lut ya. Jadi rupanya ya ada musuh dalam selimut lah gitu ya. Ada orang yang berkhianat ini. Ternyata istrinya sendirilah yang keluar rumah untuk menginformasikan kepada kaumnya itu. Nabi Lut menghalau kaumnya. Kaum Nabi Lut berdiri di depan pintu rumah. Nabi Lut keluar kepada mereka dengan penuh harap. Bagaimana seandainya mereka diajak berpikir secara sehat? Bagaimana seandainya mereka diajak menggunakan fitrah yang sehat? Bagaimana seandainya mereka tergugah dengan kecenderungan yang sehat terhadap jenis lain yang Allah Ta'ala ciptakan untuk mereka? Maksudnya kepada lawan jenisnya. Bukankah di dalam rumah mereka terdapat kaum wanita? Seharusnya wanitalah yang menjadi kecenderungan mereka, bukan malah mereka cenderung kepada sesama pria. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Dia berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Jadi beliau berusaha menggugah hati nurani para tetangganya ya, kaumnya ini. Apakah tidak ada yang cerdas, tidak ada yang bisa berpikir? Padahal di sana masih banyak kaum wanita. Banati di sini bisa bermakna putri-putrinya sendiri yang seyogianya mereka melamar dan menikahinya secara resmi ya, dan juga putri-putri yang lain juga masih banyak. Kenapa tidak itu yang dipilih? Harus laki-laki yang lainnya sesama jenis. Nah, akhirnya Nabi Lut memberikan peringatan kepada kaumnya, inilah putri-putri negeriku. Hunna
apa itu tadi disebutkan haula ibanati, ya. Mereka itulah putri-putri negeriku. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nabi Lut ingin berkata kepada mereka, di hadapan kalian terdapat wanita-wanita di bumi. Mereka lebih suci bagi kalian dalam bentuk kesucian jiwa dan fisik. Ketika kalian cenderung kepada mereka, maka kecenderungan itu merupakan pelaksanaan dari fitrah yang sehat. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi inilah yang namanya fitrah, ya. Kita pada saat proses pernikahan itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Walaupun kaum LGBT zaman modern ini mereka suka untuk mempelesetkan ayat-ayat, ya. Misalnya surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengarkan saat proses akad itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ada akhir ayat itu semua adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, kaum yang suka mempelesetkan itu mereka berdalih dalam ayat-ayat seperti ini tidak disebutkan yang namanya jenis kelamin. Itulah kaum liberal, ya, yang suka mempelesetkan ayat-ayat tertentu dengan sesukanya sendiri. Ya, sehingga mereka melegalkan sekian banyak penyimpangan itu, ya. Mereka menganggap itu adalah tren, ya, itu adalah gaya hidup dan lain sebagainya, padahal itu tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, ya. Nabi Lut berusaha menjamah jiwa mereka dari sisi takwa setelah menjamahnya dari sisi fitrah. Bertakwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah mendengar dan melihat serta akan murka dan menyiksa orang-orang yang durhaka. Seharusnya orang yang berakal sehat menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya justru kaumnya mentertawakan Nabi Lut ini, dan mereka mengatakan dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Ini adalah usaha gagal dari beliau yang mencoba menggugah kemuliaan dan tradisi mereka sebagai orang Badui, orang barbar yang harus menghormati tamu, bukan malah menghinakannya. Tidak adakah di antara seorang yang berakal, di antaramu seorang yang berakal, tidakkah di antara kalian terdapat orang yang mempunyai pikiran yang sehat? Tidakkah di antara kalian terdapat laki-laki yang berakal? Apa yang kalian inginkan jika memang terwujud, maka itu hakikat kegilaan. Jadi akal adalah sarana yang tepat bagi kalian untuk mengetahui kebenaran. Sesungguhnya perkara tersebut sangat jelas kebenarannya jika kalian memperhatikan fitrah, agama dan harga diri. Kaumnya menunggu hingga beliau selesai dari nasihatnya yang singkat. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kalimat Nabi Lut yang suci itu tidak mampu mengubah pendirian jiwa yang sakit, hati yang beku, dan pikiran yang bodoh. Jadi mereka sudah dominan, ya, dengan nafsunya. Akal sehatnya sudah terkalahkan, fitrahnya sudah hilang, ya. Mereka berpikiran yang bodoh. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Nah, mereka jawabannya ini. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Jadi sampai seperti itulah jawabannya. Harusnya Nabi Lut memahami apa yang diinginkan oleh kaumnya. Ya, mereka maksudnya seperti itu, ya. Demikianlah tampak dengan jelas bahwa kebenaran tersembunyi di balik pengkaburan. Suatu hal yang diketahui oleh dunia semuanya, mereka tidak mengatakan kepadanya apa yang mereka inginkan karena dunia mengetahuinya, dan selanjutnya ia juga mengetahui, yakni isyarat yang buruk pada perbuatan yang buruk. Jadi itulah orang-orang yang pelaku kebatilan atau menginginkan orang lain supaya memaklumi apa yang dia inginkan.
padahal itu adalah kemaksiatan. Maka jemaah sekalian, Nabi Lut sedih luar biasa. Beliau merasakan kesedihan dan kelemahan di tengah-tengah kaumnya. Maka dengan marah, Nabi Lut masuk ke rumahnya dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia berdiri mendengarkan tertawa dan celaan serta pukulan terhadap pintu rumahnya. Sementara itu, orang-orang asing yang dijamu oleh Nabi Lut ini tampak duduk dalam keadaan tenang dan terpaku. Nabi Lut merasa keheranan dalam dirinya ketika melihat ketenangan mereka dan pukulan-pukulan yang ditujukan pada pintu semakin kencang. Maka mulailah kayu-kayu pintu itu tampak rusak dan lemah. Lalu Nabi Lut berteriak dalam keadaan kesal. Qala lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi kecemasannya luar biasa ya. Dia masih belum tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Dia dalam kondisi yang terancam, ya, ingin mendapatkan kekuatan yang bisa menyelesaikan masalahnya itu. Nabi Lut berharap akan mendapatkan kekuatan sehingga dapat melindungi tamunya. Beliau mengharapkan seandainya terdapat benteng yang kuat yang dapat melindunginya, yaitu benteng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya para nabi dan kekasih-kekasihnya dilindungi. Berkenaan dengan hal itu, Rasulullah SAW berkata saat membaca ayat tersebut, Allah Ta'ala menurunkan rahmat atas Nabi Lut. Ia berlindung pada benteng yang kokoh. Ketika penderitaan mencapai puncaknya, dan Nabi Lut mengucapkan kata-katanya yang terbang laksana burung yang putus asa, para tamunya bergerak dan tiba-tiba bangkit. Mereka memberitahunya bahwa ia benar-benar akan terlindung di bawah benteng yang kuat. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Inilah jawaban daripada para tamunya ini ya. Para utusan malaikat itu akhirnya berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Quran Surat Hud ayat 81 ya. Jadi pada saat itulah kondisi yang sangat genting, Nabi Lut sudah hampir-hampir putus asa. Nah, ternyata jawaban yang disampaikan oleh para malaikat inilah yang bisa menjadikan Nabi Lut ini merasa tenang ya. Jangan berkeluh kesah wahai Lut dan jangan takut. Kami adalah para malaikat dan kaum itu tidak akan mampu menyentuhmu. Tiba-tiba pintu terbelah. Jibril bangkit dan ia menunjuk dengan tangannya secara cepat sehingga kaum itu kehilangan matanya. Jadi dikabarkan mereka tidak mampu melihat ya. Tiba-tiba saja matanya hilang penglihatannya. Lalu mereka tampak serampangan di dalam dinding dan mereka keluar dari rumah dan mereka mengira bahwa mereka telah memasukinya. Jibril alaihissalam menghilangkan mata mereka. Allah Ta'ala berfirman, walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuku adzabi wa nudur walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Al-Qamar 37-38. Jemaah sekalian, para malaikat menoleh kepada Nabi Lut dan memerintahkan kepadanya untuk membawa keluarganya di tengah malam dan keluar dari rumah itu ya. Mereka mendengar suara yang sangat mengerikan dan akan mengguncangkan gunung. Siksa apa ini? Ini adalah siksa dari bentuk yang aneh. Para malaikat memberitahunya bahwa istrinya termasuk orang-orang yang menentangnya. Istrinya adalah seorang kafir seperti mereka. Sehingga jika turun azab kepada mereka, maka ia pun akan menerimanya. Keluarlah wahai Lut karena keputusan Tuhanmu telah ditetapkan.
Nabi Lut bertanya kepada malaikat, apakah sekarang akan turun azab kepada mereka? Para malaikat memberitahunya bahwa mereka akan terkena azab pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sangat dekat? Jadi itulah berita ya, disebutkan dalam surat Hud 81, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa mar'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka adalah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Akhirnya Nabi Lut keluar bersama anak-anak perempuannya dan istrinya. Mereka keluar di waktu malam dan tibalah waktu subuh. Kemudian datanglah perintah Allah, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang dolim. Para ulama berkata, Jibril menghancurkan dengan ujung sayapnya 7 kota mereka. Jibril mengangkat semuanya ke langit, sehingga para malaikat mendengar suara-suara ayam mereka dan gonggongan anjing mereka. Jibril membalikkan 7 kota itu dan menumpahkannya ke bumi. Saat terjadi kehancuran, langit menghujani mereka dengan batu-batu dari neraka Jahim, yaitu batu-batu yang keras dan kuat yang datang silih berganti. Neraka Jahim terus menghujani mereka sehingga kaum Nabi Lut musnah semuanya. Tiada seorang pun di sana, semua kota-kota hancur dan ditelan bumi sehingga terpancarlah air dari bumi. Hancurlah kaum Nabi Lut dan hilanglah kota-kota mereka. Nabi Lut mendengar suara-suara yang mengerikan, istrinya melihat sumber suara dan dia pun akhirnya musnah. Ini kurang lebih ya situs ataupun bekas-bekas tempat yang dihuni oleh kaumnya Nabi Lut pada waktu dulu yang sekarang masih ada ini. Allah Ta'ala berfirman tentang kota-kota Nabi Lut. Saya bacakan artinya. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri, dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Wa innaha labisabili mukim, dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala bisa dilihat ya. Inilah yang sampai sekarang ya, itu bisa kita lihat bagaimana bekas-bekas kaum Sodom ini. Ini adalah bukti kekuasaan Allah yang zahir. Para ulama berkata bahwa kota-kota yang 7 menjadi danau yang aneh, di mana airnya asin dan deras airnya lebih besar dari derasnya air laut yang asin. Dan di dalam danau itu terdapat batu-batu tambang yang mencair. Ini mengisyaratkan bahwa batu-batu yang ditimpakan pada kaum Lut itu menyerupai butiran api yang menyala. Ada yang mengatakan bahwa danau yang sekarang bernama Al-Bahrul Mayyit, yaitu Laut Mati ya, yang terletak di Palestina, adalah kota-kota kaum Nabi Lut. Bisa mengapung gitu ya, tidak menenggelamkan manusia yang berendam di situ. Tamatlah riwayat kaum Nabi Lut dari bumi. Akhirnya Nabi Lut menemani Nabi Ibrahim. Beliau menceritakan berita tentang kaumnya. Beliau heran ketika mendengar bahwa Nabi Ibrahim juga mengetahuinya. Nabi Lut terus melanjutkan misi dakwanya di jalan Allah. Seperti Nabi Ibrahim, mereka berdua tetap menyebarkan Islam di muka bumi. Akhirnya Nabi Lut ya wafat ya, kurang lebih usianya 80-an tahun ya, tidak terlalu tua.
dipercaya bahwa makam Lut ini terdapat di Bani Naim, Palestina. Makam tersebut terdapat di dalam masjid yang berada di tengah kota Bani Naim. Telah diasosiasikan dengan Lut sejak sebelum Islam pada abad keempat Masehi, yang menyebutkan bahwa makam tersebut berada di kota bernama Kabar Barika yang tampaknya merupakan nama lain dari Bani Naim. Inilah jemaah sekalian kisah yang terjadi pada Nabi Lut dan kaumnya, yang sekali lagi segala macam kemaksiatan dan dosa akhirnya itulah yang bisa menghancurkan umatnya Nabi Lut ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita, ya, bisa menjaga iman kita semuanya sehingga kita selalu dalam hidayah Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.